Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk pelajaran selanjutnya itu Bukhari masih membahas tentang Kitabul Ilmi, hadis nomor 63 ya. Silahkan oleh antum semua dilihat kitabnya, kemudian ditulis dan diterjemahkan. Nah, penjelasan dari hadis ini yaitu keutamaan orang yang berilmu dan juga mengajarkannya. Di sini dijelaskan ada beberapa perumpamaan gitu ya. Perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu. Di antaranya ada yang seperti ilmu itu bagaikan air hujan yang membasahi tanah gitu. Namun tanah ini ada beberapa kriteria. Ada tanah yang memang bisa dapat menyerap air ya. Air itu diserap, kemudian dengan air tersebut akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ya, artinya orang yang mencari ilmu ya, kemudian dia mendapatkan ilmu tersebut, lalu ilmu tersebut dia pelajari ya, kemudian dia pahami. Kemudian setelah dipahami, dia amalkan ilmu tersebut, dan setelah diamalkan kemudian dia mengajarkan kepada yang lain sehingga memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, ini adalah kriteria yang paling utama dari para pencari ilmu ya. Jadi ilmu yang diperoleh itu diserap langsung, kemudian diamalkan, dipahami, kemudian diamalkan. Itu yang pertama. Ada juga kriteria para pencari ilmu itu yaitu tanah yang keras. Maksudnya adalah dia belajar tentang ilmu-ilmu dan sebagainya, tetapi tidak berpengaruh apapun terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya. Misalnya perubahan dari segi akhlak, perubahan dari segi perilaku, ibadah dan yang lainnya, itu tidak memberikan pengaruh apapun. Jadi ketika air hujan turun atau ilmu itu turun ke dirinya, nah dia hanya bisa menampungnya ya, hanya bisa menampungnya tanpa menyerap air tersebut. Lalu ketika air yang tergenang itu atau ilmu yang tergenang itu kemudian bisa memberikan manfaat ketika ya diminta, misalkan diminta oleh orang lain. Kalau di sini mungkin air tersebut menjadi air minum bagi hewan ternak ataupun untuk menyiram tanaman. Jadi dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Nah, ini adalah perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan seperti lembah ya. Lembah ini dia tidak bisa menahan air. Maksudnya meskipun ilmu itu disampaikan terus menerus gitu ya. Kita sekolah dari kelas 1 misalkan sampai kelas 3 misalkan, terus dia belajar, tetapi apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh asatidnya itu sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap dirinya, tidak ada perubahan apapun. Itu seperti air hujan yang hanya lewat saja begitu. Jadi orang yang seperti ini seperti lembah yang ketika air hujan turun itu bukan malah menampung ataupun bukan malah menyerap air tersebut, bahkan air tersebut terus tumpah, jatuh nggak tahu kemana mengikuti lekukan-lekukan dari lembah tersebut ya. Kemudian air tersebut juga tidak bisa memberikan manfaat apapun. Jadi ini kriteria orang yang ketiga ya. Kriteria orang yang ketiga ini ya merupakan orang yang gagal gitu ya, gagal dalam mencari ilmu. Dia tidak paham tentang hakikat ilmu sehingga ilmu yang dia peroleh itu tidak memberikan manfaat apapun. Maka seyogianya ya bagi kita sekalian para pencari ilmu, bagusnya kita ini seperti tanah ya, tanah yang memang sangat membutuhkan air ya, sangat membutuhkan air. Nah, di sini seperti air seperti tanah yang ketika terkena air tersebut
langsung diserap ya. Langsung diserap, kemudian langsung bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Itulah mungkin penjelasan berkaitan dengan keutamaan dari ilmu tersebut ya. Kemudian orang yang berilmu atau orang yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.